Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta itu merupakan dosa besar. Kita berdusta dengan teman kita, itu sudah merupakan dosa besar. Maka akan lebih besar lagi dusta itu ketika seorang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosanya sangat besar? Karena dia bisa menimbulkan hukum-hukum baru dalam Islam. Kemudian juga bisa membuat orang-orang tersesat. Ya. Jadi berdusta atas nama Nabi itu bisa menimbulkan hukum baru di dalam Islam atau bisa menyesatkan orang-orang. Di antara contohnya, orang yang berdusta atas nama Nabi, ya, pernah ada orang yang membuat hadis palsu. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza a'yatkumul umur, fa'alaikum bi ahlil kubur." Apabila kalian ditimpa kesulitan, maka hendaknya kalian minta pertolongan kepada ahli kubur. Ya, ini akan menyesatkan kalau hadis ini kemudian dipopulerkan, dibacakan, ya, sehingga orang-orang ketika dia mentok urusannya, mendapatkan kesulitan dalam urusannya, sehingga mereka berbondong-bondong ke kuburan, ya, kemudian minta kepada penghuni kubur. Ya, inilah kenapa dilarang, ya, seorang itu berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa memunculkan atau menimbulkan hukum-hukum baru dalam Islam atau bisa menyesatkan manusia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa faktor yang mendorong seorang itu kemudian dia berdusta atas nama Nabi? Apa faktor yang mendorong seorang itu dia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat hadis-hadis palsu? Di antara faktor yang mendorong adalah untuk merusak akidah kaum muslimin, untuk merusak akidah kaum muslimin. Hal ini sering dilakukan oleh orang-orang zindik, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id Asy-Syami ketika dia membuat hadis palsu. Jadi buat hadis palsu itu ada yang dari awal sampai akhirnya hadisnya palsu, ada yang dari awal hadisnya itu sahih, namun di ujung dia kasih tambahan. Ya, ini yang berbahaya. Ya, jadi awalnya hadisnya sahih, kemudian di ujung dia kasih apa? Tambahan dari dirinya. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Sa'id Asy-Syami ini. Jadi ada hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Ini hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku." Kemudian datang orang yang bernama Muhammad bin Sa'id Asy-Syami ini, dia tambahkan di akhirnya dengan mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya. Ini kalau kita baca, kemudian datang nabi palsu, ya, ada nabi datang, ada orang ngaku sebagai nabi, bisa jadi kita percaya, benar nggak Pak? Ya. Teman kita mengatakan nggak mungkin, ini bukan nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penutup para nabi. Kemudian dia mengatakan bisa saja dia nabi, karena Nabi sendiri yang mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya. Sehingga menjadi apa? Ranculah agama ini. Ini yang pertama, ya. Seorang membuat hadis palsu itu faktornya adalah untuk merusak akidah Islam. Dan ada orang membuat hadis palsu itu dari awal sampai akhirnya palsu. Ada yang awalnya sahih, kemudian di ujungnya dikasih apa? Dikasih tambahan. Kemudian faktor yang kedua adalah karena fanatik golongan. Karena fanatik golongan. Seperti misalkan fanatik terhadap madhab tertentu, ya. Yang Syafi'i terlalu fanatik,
yang Hanafi juga terlalu fanatik, yang Hanbali juga fanatik, sehingga ini bisa memunculkan hadis apa? Hadis palsu. Di antaranya ya, saking fanatiknya mereka ini sampai ada yang membuat hadis palsu dengan mengatakan fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Pada umatku ya, ada seorang yang namanya itu disebut Muhammad bin Idris. Ini Imam siapa, Pak? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adarra ala ummati min iblis. Dia adalah orang yang lebih berbahaya daripada apa? Iblis. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah. Dan ada di tengah-tengah umatku seorang yang bernama Abu Hanifah, huwa siraju ummati, dia adalah pelita bagi umatku. Ya, ini contoh seorang ketika terlalu fanatik terhadap madhabnya, terhadap golongannya, sehingga mereka memunculkan hadis apa? Hadis palsu. Kemudian diantaranya juga adalah golongan ya seperti golongan Syiah atau Khawarij atau yang lainnya. Begitu mereka sangat fanatik terhadap golongannya, mereka juga bisa memunculkan hadis palsu. Di antaranya adalah hadis palsu yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Aliyun khairul bashar. Ali adalah sebaik-baik manusia. Man syakka fihi kafar. Siapa yang meragukan akan hal ini, maka dia kufur. Ya. Ini ya sekali lagi karena apa? Karena dorongan fanatik terhadap golongan. Kemudian yang ketiga, seorang itu membuat hadis palsu. Faktornya adalah karena ingin supaya orang-orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang mendorong adalah dia ingin agar orang-orang itu semangat dalam beribadah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang bernama Abu Ismah Nuh ibnu Abi Maryam. Abu Ismah Nuh ibnu Abi Maryam. Dia membuat hadis-hadis palsu yang tujuannya adalah supaya orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang mulia atau tidak ini, Pak? Ya. Tujuan yang mulia. Dia ingin agar orang-orang itu dekat dengan Allah, tapi dia tidak punya apa? Tidak punya ilmu yang cukup. Disebutkan Abu Ismah Nuh ibnu Abi Maryam ini, kenapa dia membuat hadis palsu? Karena dia cemburu melihat orang-orang di zamannya itu meninggalkan Al-Quran. Karena apa? Karena sibuk baca buku-buku fikihnya Abu Hanifah dan sirahnya Ibnu Ishaq. Ya. Kalau di zaman kita orang-orang meninggalkan Al-Quran gara-gara apa? Gara-gara nonton, main game, ya, dan yang lainnya. Kalau di zaman beliau, orang-orang meninggalkan Al-Quran karena sibuk belajar fikihnya Abu Hanifah dan sirahnya Ibnu Ishaq, sehingga mereka meninggalkan Al-Quran. Maka akhirnya Nuh ibnu Abi Maryam ini dia buat hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran surat per suratnya. Baca Al-Fatihah ini keutamaannya, Al-Baqarah ini keutamaannya, Ali Imran ini keutamaannya. Dia buat, ya, dia buat. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Itu supaya orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun niat yang baik, ya, tetap saja kalau caranya salah bisa memberikan bahaya bagi apa? Dirinya. Terlebih dia membuat hadis apa? Palsu, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya di pesantren juga ada ustadz, ya. Dia buat hadis palsu. Tujuannya adalah supaya santri itu baik. Karena yang namanya pesantren itu kadangkala yang namanya sendal bisa jalan sendiri, ya. Maksudnya apa? Dipakai ke masjid, tahu-tahu sendalnya sudah ada di dapur, ya. Tahu-tahu sendalnya sudah ada di depan asrama, ya. Kadangkala yang menjadi korban itu ustadznya juga, ya. Karena sendalnya ustadz juga mirip-mirip sama sendalnya santri, akhirnya sendalnya ustadz dipakai juga sama apa? Sama santri. Hari ini saat ini ngumpulkan santri-santrinya, ya.
Dia cari cara supaya bagaimana santri ini tidak terbiasa dengan yang istilahnya disebut apa? Pakai barang orang tanpa izin, itu namanya apa? Namanya gosok ya. Namanya apa? Gosok dalam bahasa Arab. Pakai barang orang tanpa izin namanya apa? Gosok. Sehingga Ustadz ini kemudian membawakan hadis Nabi. Dia mengatakan, man gosoba falaisa minna. Siapa yang berbuat gosok bukan termasuk dari golongan kami. Hadis yang sahihnya bagaimana? Hadis yang sahihnya, hadis yang sahihnya itu adalah man gosya falaisa minna. Siapa yang berbuat curang bukan termasuk dari golongan kami. Kemudian diplesetin, man gosoba falaisa minna. Ya, siapa yang berbuat gosok bukan termasuk golongan kami. Tujuan Ustadz ini baik ya, supaya santri tidak lagi apa? Gosok ya. Namun tadi ketika tujuan yang baik itu ya dibarengi dengan cara yang salah, terlebih itu adalah dusta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ancamannya sangat apa? Sangat berat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang berikutnya, seorang itu dia buat hadis palsu adalah untuk mencari rizki. Untuk mencari apa? Rizki. Contohnya ya disebutkan ada penjual semangka, tapi semangkanya nggak laku-laku, kemudian dia buat hadis palsu, semangka airnya merupakan rahmat dan manisnya seperti manisnya surga ya. Jadi supaya orang-orang tertarik untuk membeli apa? Semangkanya. Dan juga disebutkan ada seorang yang dia dekat dengan raja, dan raja ini suka dengan burung ya, suka main apa? Suka main burung. Maka kemudian disebutkan hadis di depan raja ini bahwasanya tidak ada perlombaan ya, kecuali pada pacuan apa? Kuda, memanah, dan juga apa? Pacuan onta ya. Kemudian dia tambah aujana. Dan juga yang diperbolehkan adalah perlombaan burung. Ternyata rajanya ini adalah seorang ahli ilmu. Ya, dia tahu kalau orang ini dia buat hadis apa? Palsu, pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi faktor yang mendorong seorang kemudian membuat hadis palsu diantaranya adalah untuk mencari rizki. Kemudian yang terakhir, seorang itu terdorong untuk membuat hadis palsu adalah untuk mencari popularitas, menjadi orang yang terkenal. Di zaman itu kalau orang itu dia buat hadis-hadis palsu, buat yang aneh-aneh, maka dia akan menjadi orang yang terkenal. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa ancaman bagi mereka yang membuat hadis palsu? Ancamannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama berdusta atas nama ya selainku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini ancaman yang sangat besar ya bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau seandainya misalkan kita ragu apakah ini hadis Nabi ataukah bukan, maka jangan kita bermudah-mudahan menyandarkannya perkataan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang ada perkataan yang hikmah kemudian kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ya di negeri kita ini hadis-hadis yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi disandarkan kepada Nabi. Di antaranya apa, Pak? Yang masyhur ya. Di antara yang masyhur adalah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini banyak yang menyampaikannya itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan ya hadis yang masyhur padahal dia bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mahdi sampai lahat, dari kau lahir sampai kau masuk ke liang apa? Lahat.
Maka hati-hati ketika kita menyampaikan hadis ya di hadapan orang-orang, ternyata itu adalah bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mungkin kita sering dengar ketika ada seorang ustadz yang membacakan hadis, kemudian di akhirnya dia mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sering dengar enggak, Pak? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika misalkan ya seorang ustadz itu dia agak-agak lupa terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga dia membacakannya mungkin secara makna bukan secara lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkadang ditutup dengan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sekali lagi, kalau seandainya kita ragu apakah perkataan tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan, maka hendaknya jangan sampai kita kemudian berani menyandarkannya perkataan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam. Yang pertama adalah bila dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis-hadis palsu yang pada akhirnya memunculkan hukum baru terkait halal dan haram. Ya. Jadi dia buat hadis palsu yang kemudian memunculkan hukum baru terkait halal dan haram, maka ini hukumnya adalah dia kufur, keluar daripada Islam. Jadi kalau dia buat hadis palsunya itu kemudian memunculkan hukum baru terkait halal dan haram, maka hukumnya adalah dia kufur, keluar daripada Islam. Yang kedua, bila tujuannya adalah hanya untuk memotivasi, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, seorang yang membuat hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran surat per suratnya ya, tujuannya adalah untuk memotivasi, maka ini hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya adalah dosa besar, tidak membuat dia keluar daripada Islam ya. Jadi hukumnya hanya dosa besar, tidak membuatnya keluar daripada Islam. Tapi yang pertama tadi sudah kita sebutkan, kalau dia buat hadis palsu yang kemudian memunculkan hukum baru terkait dengan halal dan haram, maka ini bisa membuatnya kufur, keluar daripada Islam. Wallahu ta'ala alam ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang mau bertanya dipersilahkan.